Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini kita akan melihat sebuah tema tentang bagaimana Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Tanpa pertolongan dan anugerahnya kita tidak dikuatkan olehnya. Maka ketika badai yang menerjang hidup kita, kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Tapi ada kekuatan yang luar biasa dalam Tuhan yang membuat kita dibangun dengan semakin kuat. Sehingga kita tidak akan pernah menjadi goyah. Ini akan menjadi tempat atau bagian dari perenungan kita dalam video kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa hal dari sini. Kita coba lihat dari Kolose pasal 2 ayat 7 yang sudah kita baca selama ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Itu sudah kita renungkan. Nah, sekarang kita masuk. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, frasa ketiga ini akan kita lihat. Kalau di dalam Living Bible dikatakan, atau The Living dalam Kolose pasal 2 ayat 7 dikatakan tentang see that you on growing in the Lord and become strong. Jadi ditekankan di become strong. Jadi bagaimana ketika kita bertumbuh tetapi kita semakin dikuatkan, ya, menjadi kuat seperti itu. Nah, saya mengajak kita untuk melihat pada bagian yang sudah kita lihat selama ini, dan kita akan memfokuskan pada bagian ketiga atau kata kerja ketiga yang dikatakan dengan bebaiomenoi, ya, atau being strengthened in, ya. Bagaimana dikuatkan dari dalam kita, ya. Nah, ini ada sifatnya adalah atau gram chord-nya menunjukkan present. Artinya apa? Mengenai dikuatkan ini tidak tunggu besok, tidak tunggu nanti, tidak tunggu atau sudah selesai, tidak. Tapi dikuatkan ini adalah ketika saat ini kita akan terus dikuatkan. Dan sifatnya adalah kita pasif, di mana kita berpartisipasi dengan menerima apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dengan terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Ya, kita fokus kepada Tuhan, itu bagian kita. Nah, maka Tuhan akan menguatkan itu. Dan kita akan melihat pada perenungan kita pada saat ini. Nah, saudara yang terkasih, Efesus pasal 3 ayat 16 dikatakan, ya, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Jadi ada menguatkan dan Dia teguhkan kita oleh rohnya di dalam batinmu. Apa artinya? Kalau kita lihat dari NIV dikatakan, I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Ya, jadi strengthen you with power. Jadi menguatkan engkau dengan power, dengan kekuatan. Itu kekuatan Tuhan. Nah, jadi kalau dikuatkan dengan power dari Tuhan di dalam Roh Kudus, di dalam batinia kita, inner man, batinia kita. Nah, itu saya gambarkan seperti ini. Kalau kita baca dari ayat ini dikatakan, aku berdoa supaya Ia memberikan, ya. Kalau di situ dikatakan He may, ya. Jadi Dia dapat, ya, ada sesuatu yang Dia berikan kepada kita, yaitu apa? Menurut kekayaannya. Dia memberikan menurut kekayaannya. Dan itu bisa kita gambarkan jika ini sebuah grafik kekayaan yang Tuhan akan berikan. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan seterusnya. Kita tidak tahu sejauh mana kekayaan Tuhan yang Tuhan bisa berikan dalam kehidupan itu. Kekayaan kekuatan Tuhan itu, ya. Tapi Paulus katakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya, ya. Artinya anugerah Tuhan, kekayaan kemuliaan Tuhan yang luar besar berikan kepada kita, ya. Nah, itu adalah apa? Dengan apa? Membuat apa? Memberikan strengthen, dikuatkan, ya. Roh Kudus bekerja, kemudian dikasih power lagi, lalu terjadi lagi penguatan itu dalam kehidupan kita. Roh Kudus bekerja lagi, terus membangun kita, dikuatkan,
Sampai apa? Sampai dikatakan dikuatkan di dalam kasih-Nya. Ya. Ya, di dalam kasih Tuhan. Jadi kita semakin hari terus dikuatkan dalam manusia batiniah kita. Itu apa? Kekuatan kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Ini adalah ketika dikatakan dunamei, itu artinya power. Dan ketika dikatakan dikuatkan, itu dari kata kratayo tenai, ya. Nah, itu artinya apa? Artinya ada sesuatu yang ditambahkan dalam hidup kita, kemudian itu menguatkan kita, power Tuhan diberikan lagi dalam kehidupan kita, dan kita semakin dikuatkan. Nah, ini adalah gambaran bagi kita ketika Tuhan itu menguatkan batin kita, ya. Nah, ini ada sebuah film, yaitu dari film Chain Reaction, di mana bagaimana mereka mencari supaya ada penambahan kekuatan, penambahan energi dalam mereka di dalam percobaan mereka. Jadi mereka ini fusi dingin, di mana materi atau air itu dengan molekulnya ditembakkan dengan laser akan menimbulkan sebuah energi yang luar biasa, ya, energi panas yang luar biasa. Itu dipakai untuk macam-macam. Nah, ini salah satu percobaan mereka. Ya, jadi ini mereka di dalam sebuah lab. Ini kisah tentang fusi dingin. Ini masih ide saja sebenarnya. Kemudian mereka hidupkan laser, ditembakkan di partikel air itu. Ini sebuah reaktor, ya. Jadi lalu timbul akan energi panas akibat pembelahan atom yang terjadi. Initiate hydrogen burn. Dikasih power seperti itu untuk membuat energi panas itu keluar. Mereka sudah berhasil mendapatkan energi panasnya, tetapi 2 million Kelvin and rising. tidak stabil. Unstable, shut it down. Dan akhirnya percobaan ini dianggap gagal. We learned something very important Ya, today. pelajaran penting hari ini kita temukan cara lain yang gagal. Keep our minds Ya. open. Mereka tidak berhasil. Nah, kemudian setelah semua pulang pada malam harinya, ini anak muda ini sedang bekerja, ya. Dan ketika dia sedang bekerja, tanpa sadar, frekuensi yang dihasilkan dari bubutannya itu membuat sesuatu, membuat reaksi terhadap mereka punya reaktor ini, ya, sumbu daripada reaktor ini. Dan ketika dia menambahkan frekuensinya, ada sesuatu yang terjadi ketika frekuensi itu ditambahkan di dalam proses daripada reaktor, membuat satu kestabilan. Semua indikator menunjukkan kestabilan di dalam reaktor itu. Alistair, it's working. Is it stable? Penemuan yang stable. tanpa sengaja ini, Completely stable. My God. lalu kemudian diuji Go coba. tomorrow. Tomorrow, Alistair. Really? Dan apa yang terjadi hari sebelumnya bahwa tidak stabil, sekarang menjadi stabil dengan tambahan frekuensi. Lucas. My Dan spectrometer akhirnya shows apa? stable Mereka hydrogen mendapatkan production. energi yang luar biasa dari pembelahan daripada molekul-molekul air itu, ya. Ada energi yang luar biasa di mana panas itu ditimbulkan luar biasa. Nah, ini mau tanda sebagai apa? Sebagai energi murah. Tidak memerlukan sebuah reaktor nuklir, tetapi dengan energi yang dengan cara yang sederhana, reaktor ini bisa menghasilkan panas atau energi yang terus meningkat,
Mereka masukkan input yang sedikit dan menghasilkan sebuah efek yang luar biasa. Ya. Ini seperti energi yang ditambahkan, dikuatkan, ditambah powernya, akhirnya apa? Menjadi sebuah energi yang luar biasa. Mereka begitu bergembira dengan hasil penemuan. Ini memang hanya penemuan, hanya kisah dari sebuah film saja. Tetapi kita bisa belajar bahwa ada penguatan energi ya, yang menghasilkan energi yang lebih besar lagi, dan itu yang kita akan lihat. Being strengthened in, ya, dikuatkan ya. Nah, ini grammar chord-nya adalah present participle middle passive. Artinya apa? Harus penguatan itu atau Allah menguatkan itu terjadi sekarang di dalam kehidupan Anda. Dan partisipasi kita adalah pasif, di mana apa? Kita memberikan hati kita, memberikan diri kita untuk dikuatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja luar biasa. Ada sebuah kisah Beyond of the Gates of Splendor, ya, di mana ini ada kisah tentang satu kisah tragis 5 penginjil muda di hutan Ekuador, Amerika Selatan. Dan mereka itu adalah Ned Saint, kemudian Roger Youderian, Ed McCully, Ted Fleming, dan Jim Elliot. Nah, mereka ini adalah anak-anak muda, penginjil-penginjil muda yang masuk di sebuah penginjilan yang tidak pernah disentuh oleh budaya luar. Nah, itu di daerah Ekuador, di hutan di Ekuador, Amerika Selatan. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka datang membawa Injil untuk menginjil orang-orang itu supaya nantinya mereka menjadi orang yang lebih beradab dengan mengenal Injil. Tapi yang terjadi adalah ketika mereka mendarat di tempat situ, mereka dibunuh, ditombak, dilembing ya istilahnya, dan 5 orang itu dibunuh. Nah, kisah ini menjadi sangat luar biasa. Coba saya memberikan sedikit gambarannya. Ini adalah ketika mereka berlima datang ke daerah hutan belantara yang bisa ditempuh atau dicapai dengan pesawat kecil, pesawat Cessna seperti itu. Dan mereka turun di situ, tetapi mereka menghadapi pembunuhan yang brutal di situ. 5 orangnya ditemukan tewas. Ini kejadian pada tahun 1955. Nah, kemudian yang terjadi adalah bagaimana perasaan keluarga yang kehilangan 5 orang itu. Ya, kalau kita lihat yang ada di sini, ini adalah Elizabeth Elliot, di mana dia istri daripada Jim Elliot. Apa yang dia katakan bahwa ketika begitu pedih hatinya, ya, dia bukannya menghindar itu, tetapi apa yang dia lakukan, dia datang lagi ke tempat yang sama, dia bawa anaknya Valerie untuk apa? Tinggal dengan orang-orang yang pernah membunuh suaminya. Dia tinggal di situ, kemudian dia mengabarkan Injil kepada mereka. Selama 2 tahun dia tinggal di hutan, juga diikuti oleh keluarga daripada penginjil lainnya, sehingga mereka satu kelompok datang dan hidup hampir 2 tahun di tempat yang belum disentuh itu. Dan melihat bagaimana hati daripada orang-orang ini yang memberikan dirinya bagi Yesus. Mereka dikuatkan, bukan mereka hancur. Mereka datang dan dikuatkan luar biasa. Dan seluruh kampung, seluruh daerah di sekitar situ menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melihat daripada kesungguhan daripada keluarga orang-orang yang pernah mereka bantai. Bukan mereka pahit, tetapi mereka datang ke situ, kemudian mereka tetap menginjili, mengasihi orang-orang itu. Nah, kalau kita melihat orang-orang itu sebelumnya adalah mereka yang tidak berpakaian, ya, hanya pakai cawat seperti itu. Tetapi Elizabeth ini dia datang memberikan kasihnya, walaupun dia tahu mereka ini yang membunuh akan suaminya. Saudara, Elizabeth ini dibangun, dikuatkan luar biasa dalam kehidupannya. Dia menjadi seorang penulis yang terkenal dan juga menjadi wanita yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Ya, karena tulisan-tulisannya yang membangun luar biasa. Saudara, kalau ini bukan being strengthened in Jesus, artinya apa? Tidak dikuatkan dari dalam dengan Kristus, ini tidak akan pernah terjadi. Untuk itu, bagian menguatkan itu dengan kuasa dan powernya Tuhan masukkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ada terbangun sesuatu yang luar biasa. Terbangun kekuatan
kekuatan batin yang luar biasa. Dan bukankah ini orang-orang yang luar biasa? Saya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat untuk meneguhkan kita. Roma 16 ayat 25, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Berarti Allah yang menguatkan kamu. Dia tambah power, kuasa itu dalam kehidupanmu, itu menguatkan engkau. Menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Elizabeth Elliot membuktikannya. Tuhan menguatkan dia untuk Injil yang dia sampaikan. Sehingga apa? Orang-orang di Ekuador yang di tengah hutan itu bisa bertobat dan menerima Kristus. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus. Artinya Tuhan terus menguatkan kita supaya apa? Kita menjadi tak bercacat. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali, Dia akan melihat kita dalam keindahan kekudusan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap apa yang jahat. Saudara, kita tidak bisa untuk melawan akan kekuatan jahat dengan kekuatan kita. Kalau bukan Tuhan yang menguatkan diri kita untuk menjadi teguh dan kita bisa mengalahkan semua hal yang jahat. Dalam Timotius pasal 1 ayat 12 dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Apa yang saya lakukan dengan melayani, memberitakan Injil itu tidak akan bisa terjadi kalau bukan karena kesetiaan Tuhan yang terus menguatkan saya untuk terus mengabarkan Injil. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat semua ini, kita akan berkata, oh luar biasa, Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Belum cukup seperti itu, kita lihat beberapa ayat lagi. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 17 dikatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku, ini Paulus, dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang, bukan Yahudi, yang mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dia katakan, aku bisa memberitakan Injil karena Tuhan yang menguatkanku. Sehingga apa? Aku tidak lagi ada beban terhadap hal itu karena aku sudah memberitakan Injil. Ayat yang terakhir dikatakan dalam pertama Petrus 5 ayat 10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya Petrus memberikan sebuah penghiburan bahwa Allah itu, Dia akan apa? Dia akan melengkapi, meneguhkan, bahkan menguatkan, mengokohkan kamu. Semua Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kekristenan adalah anak-anak Tuhan yang bergantung kepada Tuhan, yang memberikan anugerah keselamatan, memberikan kasih karunia yang dahsyat dan luar biasa. Tapi di balik semua itu ada bagian yang harus kita kerjakan. Saudara yang terkasih, ketika kita membuka diri, kita membuka hati kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, kita terus melakukan bagian kita untuk menerima kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dan saya berharap ini menjadi kekuatan kita untuk terus menapaki hidup kita, melanjutkan setiap perjuangan kita sampai Tuhan datang menjemput kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.